ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nitis P. Harsono. Ungkapan situasi. Pemeliharaan dan kasih Allah atas kita sungguh tidak terselami. Ia merancang dan menyiapkan masa depan kita, melebihi apa yang kita pikirkan, sebuah kehidupan yang harmonis. Allah menata persekutuan kita untuk membangun kehidupan di tengah masyarakat yang beragam. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti 2, bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Umat pengasihan Tuhan, dengan sukacita bersama kita tabiskan ibadah pada hari Minggu ini dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah di minggu ke-10 sesudah Pentakosta dilandaskan pada firman-Nya dalam kitab Efesus. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Sang Pencipta alam raya,
berdosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Bagi setiap orang yang mau mengakui segala dosanya dan bertobat di hadapan Allah, maka kepadanya pula disampaikan berita sukacita, yakni berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang ditulis dalam Injil menurut Yohanes. Sabda Yesus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Allah, sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah dikaruniakan bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah dengan sukacita sambil berdiri, sebagai orang yang telah beroleh anugerah pengampunan dari Allah, terima dan dengarkanlah perintah hidup baru, yakni perintah Tuhan yang ditulis dan dibacakan dari Roma 14 ayat pertama hingga ayat 4. Roma 14 ayat pertama hingga 4, inilah perintahnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Demikianlah perintah hidup baru, dan Roh Kudus senantiasa menolong kita
demi mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujian solo bagi kemuliaan Tuhan oleh Saudara Ufan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Mari, saudara-saudari, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dengan sukacita menerima sapaan dan merayakan firman dalam hidup, mari berdoa. Allah yang menyelamatkan kami dalam Kristus, terpujilah Engkau, yang telah mengantar kami untuk masuk dalam persekutuan orang percaya dalam ibadah hari Minggu, di mana kami boleh terhimpun, di mana kami pun dipersatukan oleh Roh Kudus, walau kami berada di tempat masing-masing. Firman berada di semua tempat, menyapa semua tempat, dan memakai semua tempat untuk memuliakan Engkau. Ya Kristus, firman yang hidup, oleh Roh Kudus kiranya hidup dalam diri kami, sehingga firman menjadi nyata melalui hidup sebagai ungkapan kesetiaan kami kepadamu. Terpujilah namamu ya Kristus. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut dan mendengar serta memuliakan firman-Nya. Haleluya. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13 yang mengatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa yang isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah sabda Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu Bapa, saudara-saudariku kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh berada di negeri atau di negara Republik Indonesia. Kita mencintai negeri ini. Dari sisi mana kita mencintai negeri ini? Masing-masing orang dapat memberikan pandangan atau hal yang melatar belakanginya sehingga mencintai negeri ini. Yang jelas bahwa negeri kita ini adalah negara yang begitu kaya dengan keragamannya. Apa saja keragamannya? Baik keragaman yang dinyatakan atau diungkapkan dari kekayaan alam semesta. Karena kita berada di negeri tropis ini, satwa, flora dan fauna yang begitu banyak tak terbilang spesiesnya. Tetapi juga keragaman dari kehidupan manusia yang mempunyai latar belakang, tradisi, dan mempengaruhi hidupnya, baik itu keagamaan maupun suku bangsa. Kita diperhadapkan dengan kenyataan itu semuanya. Kita juga bisa mengatakan bahwa kenyataan kepelbagaian yang kita jumpai di antara sesama adalah anugerah Allah. Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan, lalu kita yang berada di negara atau di negeri yang seperti ini atau konteksnya seperti itu, apa yang harus gereja lakukan? Apa yang harus gereja perbuat? Dari kehadiran gereja, bukan di masyarakat yang majemuk atau mayoritas. Kita bukan orang yang tinggal di mayoritas semuanya, mungkin katakan hampir mencapai 100% semuanya Kristen, hampir 100% sukunya sama. Kita benar-benar berada dalam keragaman yang sangat menarik. Keragaman yang bukan hanya menarik tapi dari dalamnya memberikan tantangan. Tantangan untuk apa? Tentu bukan tantangan sebagai musuh, tapi tantangan yang kiranya mendorong kita berbuat berarti di tengah masyarakat yang majemuk itu. Tentu gereja diamanatkan oleh Tuhan di tengah masyarakat seperti itu. Amanat Tuhan bagi gereja di tengah konteks atau masyarakat dengan kondisi seperti itu di Indonesia berbeda dengan gereja dengan kondisi masyarakat mungkin seperti di Filipina yang mayoritas Katolik, di Brasil, atau di negara lain yang mayoritas semuanya sama. Setiap gereja mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. Kekasih Tuhan, Paulus mempunyai tugas yang diamanahkan, yang ia sadari ini amanah yang luar biasa, suatu amanah yang tak disangka-sangka, dan dengan penuh kerendahan hati Paulus mengatakan, aku ini orang yang paling hina, tapi Tuhan berkenan untuk memakainya. Tidak ada unsur kesombongan dari Paulus mengapa dirinya mau dipakai atau bersedia dipakai atau kenapa Allah berkenan memakai dirinya. Ia mengatakan, aku orang yang hina,
tetapi Tuhan berkenan memakainya. Ia pun tidak menolak. Ini menjadi refleksi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Banyak orang yang menolak untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, entah keterlibatan di dalam berbagai kegiatan dalam gereja, atau pekerjaan Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Allah tidak harus di gereja tetapi di masyarakat. Karena anggapannya, karena kalau melakukan pekerjaan Tuhan ini sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang membuat saya tidak bebas. Memang Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan tidak lepas dari kesulitan. Melakukan pekerjaan Tuhan selalu mengalami dan menghadapi banyak masalah atau hambatan. Tapi Paulus yang kita baca tadi, dia dengan bangga, dia berkata bahwa aku orang yang terpenjara. Memang saat itu dia sedang dalam penjara. Tetapi saya dipenjara, kata Paulus, karena melakukan penyelenggaraan kasih Allah yang dipercayakan kepadanya. Artinya saya dipenjarakan karena Kristus. Ada orang yang dipenjara akan mengungkapkan, mungkin dia dipenjara karena korban, dia dipenjara karena berbuat suatu kesalahan, karena melawan sesuatu yang ada dalam tatanan hidup masyarakat. Tapi bisa jadi ada orang yang dipenjara, dia tidak menyesal dalam penjara. Paulus tidak menyesal dalam penjara. Dan di akhir dari ayat yang, jadi di ayat pertama Paulus katakan demikian, di akhir dari ayat yang terakhir kita baca pada ayat 13, Paulus juga lebih lanjut mengatakan bahwa saya akan mau bilang, kamu juga jangan tawar hati, kamu juga jangan takut atau jangan kecut. Karena bahwa penderitaan atau kesesakan yang saya alami ini adalah juga untuk kebaikanmu, untuk kemuliaanmu, untuk mendatangkan yang baik bagi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari? Sampai ia dipenjara dalam konteks bacaan ini. Paulus karena orang istimewa, artinya dia punya kewarganegaraan Romawi, jadi penjara yang dijalani oleh Paulus ini menarik pada konteks zaman itu. Jadi Paulus bisa membayar pemerintah sehingga dia tidak dipenjara dalam tahanan begitu, kurungan begitu, tapi karena dibayar, karena Paulus membayar, jadi Paulus bisa dipenjara di rumah. Tetapi walaupun dipenjara di rumah, tangannya tetap diikat. Cuma bedanya di situ. Beda dengan masyarakat, banyak orang yang katanya karena punya kekayaan, dia bisa mengelabui atau membeli keadilan sehingga di penjara pun dia bisa punya fasilitas yang mewah, kan begitu. Saya kira ini suatu yang tidak benar dan semoga makin lama hukum kita di Indonesia ini makin baik. Tapi yang dialami Paulus seperti itu. Dia walaupun dipenjara di rumah karena aturannya bisa seperti itu, tapi tangannya tetap terikat. Nah, sementara Paulus di penjara ini sedang menunggu para ahli agama Yahudi yang dengan sikap dingin
akan memperberat hukuman bagi Paulus. Sebab para pembesar agama Yahudi ini sangat tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Apa yang diajarkan Paulus? Karena Paulus menyatakan bahwa kasih Allah yang semula suatu rahasia, kasih Allah itu juga merangkul semua orang yang bukan Yahudi. Ini orang Yahudi paling tidak setuju. Mereka memegang ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang menyinggung soal itu. Jadi bagi orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi diciptakan oleh Allah untuk menjadi budak bagi orang Yahudi. Yesaya 60 ayat 12. Orang-orang Yahudi kalau tidak menjadi budak, mereka dilahirkan untuk dibinasakan. Yesaya 60, Yesaya 45. Jadi orang Yahudi merasa dialah umat pilihan yang pasti diselamatkan oleh Allah. Mereka umat yang paling berarti dalam dunia. Mereka adalah umat unggulan yang lain tidak. Ini Bapak Ibu, kesombongan adalah suatu dosa dan kesombongan rasial adalah kesombongan kuno. Jadi kalau sampai sekarang masih ada orang yang menyombongkan dirinya bahwa kaum saya, suku saya lebih baik dari suku yang lain, ini kesombongan kuno ini. Dan itu suatu yang dosa. Paulus adalah rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Jadi dikenal dalam kitab Perjanjian Lama, kalau Petrus itu rasul untuk kalangan orang Yahudi, Paulus dan beberapa temannya seperti Barnabas rasul untuk kalangan orang-orang non-Yahudi. Nah, orang Yahudi tidak suka dengan ajaran Paulus ini. Karena kasih Allah hanya orang Yahudi, bukan untuk yang lain. Ini yang ditentang oleh Paulus. Tidak demikian kasih Allah. Tidak demikian pengorbanan Kristus. Tidak demikian darah Kristus ditumpahkan. Bahwa darah itu untuk semua ciptaan. Dan bukan hanya kasih dari Allah untuk kaum tertentu. Dalam sejarah lebih modern, kita tahu ada satu bangsa sehingga dari situlah terpicu Perang Dunia Kedua. Orang Jerman menganggap bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang paling unggul, bangsa yang paling baik, bangsa yang dan semua bangsa itu ya tidak ada apa-apanya lah dibandingkan orang Jerman gitu kan. Jadi ada semboyan dalam sejarah dunia itu, orang Jerman mengatakan Deutschland über alles. Kami bangsa yang lebih unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Di Indonesia pun Bapak Ibu Saudara-saudari terjadi seperti itu, dan agaknya kalau saya ngobrol-ngobrol saya punya kesan masih terbawa sampai sekarang. Dan ini diciptakan oleh
Belanda supaya mereka berhasil menjajah negeri ini dengan cara memecah belah. Jadi di Sumatera bagian utara, suku Batak dibuat tidak baku cocok dengan Nias, tidak baku cocok dengan Aceh. Jadi suka ada anekdot yang memperlihatkan stigma yang akhirnya menggelikan orang Batak buat tentang orang Aceh dan sebaliknya antara Batak dan Nias. Antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara Jawa Tengah dan Jogja, antara Jawa Timur dan Madura, antara Bali dan Lombok, antara Sulawesi, Minahasa dan Sangir, antara Ternate dan Ambon, antara Flores dan Daratan Timur. Nah, banyak lagi. Jadi Belanda bikin begitu, mau mengatakan bahwa sukuku ini lebih baik dari sukunya mereka. Dan itu dibuat oleh Belanda. Juga memecah bukan hanya kesukuan, tetapi juga agama. Ini, dulu Belanda, orang-orang yang tidak Kristen itu dianggap tidak berbudaya. Kan begitu? Jadi, supaya dia berbudaya oleh misionaris pada zaman dulu, mereka dikristenkan. Lalu kalau sudah Kristen, supaya dianggap berbudaya, pakaiannya juga dirubah. Jadi kalau di Jawa, orang-orang yang Kristen pada masa itu, dia harus lepas sarung. Jadi jangan pakai sarung, tapi pakai celana panjang. Yang laki-laki. Jadi tahun-tahun 90-an, orang-orang tua, sesepuh-sesepuh yang masuk gereja, kadang-kala masih seperti itu kelihatan. Opa oma atau bahasa Jawanya mbah masuk gereja, pakai celana panjang, walaupun cingkrang gitu loh. Itu di Jawa dan bisa bahasa Belanda. Bukan hanya di Jawa, di Maluku pun begitu. Lalu belajar pelan-pelan makan roti. Dirubah jadi yang dianggap tidak Belanda, yang tidak pakai Kristen itu dianggap tidak berbudaya. Sehingga terus terjadi peperangan, pertikaian, dan sejarah inilah yang kita wariskan sampai sekarang. Kalau Kristen, lepas sarung. Padahal kan pakai celana panjang itu bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia kan pakai sarung. Tapi bukan berarti lalu sekarang saya mengajak kalau gitu kita sekarang pakai sarung. Ya, enggak juga, saya juga enggak minta Ufan nanti pulang pakai sarung, enggak. Ufan ya tetap begitu saja. Ya enggak, Van? Gitu. Tetap seperti ini. Maksudnya bukan itu, tetapi manusia kerap memakai apa-apa yang berbeda untuk menjadi pertikaian atau apa-apa yang berbeda untuk mengungkapkan kasih Allah tidak menyapa pada yang lain, sehingga terjadilah gap, perpecahan atau jarak. Tadi di awal khotbah saya katakan kita bersyukur di negeri ini Allah menciptakan dan menghadirkan kita di Indonesia yang begini. Mulai dari Papua sampai Sabang,
Tidak berhenti kita berjumpa dengan keanekaragaman budaya, keagamaan, dan semua mempengaruhi kehidupan seseorang. Apakah Allah hanya menyatakan kasih-Nya kepada kelompok tertentu? Allah menyatakan kasih-Nya kepada negeri ini. Tapi gimana caranya bahwa negeri ini disapa oleh kasih Allah? Gerejalah dan berdosalah gereja bila tidak menyampaikan kasih Allah itu, menyampaikan berita adanya kasih Allah. Apa kasih Allah? Yaitu untuk membangun persaudaraan, membangun kehidupan bersama di negeri ini. Karena Dia hadir bukan untuk dirinya. Seperti Paulus yang hina, dan akhirnya Bapak Ibu Paulus bersedia. Kiranya bersedia dan terus bersedia gereja Tuhan, yaitu saudara-saudari dan saya, dipakai olehnya sekalipun harus kita mengalami kesusahan, sekalipun harus mengalami hambatan. Pertanyaannya, apakah kasih Allah itu kepada orang non-Yahudi setelah Kristus? Apakah setelah Yesus, saya ulangi pertanyaannya, apakah setelah Yesus kasih Allah itu akhirnya terbuka untuk orang non-Yahudi? Tidak, kata Paulus. Itu pemahaman iman Paulus. Mulai dari pasal 1, Paulus sudah sampaikan begini, pasal 1 pada ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Nah, kita ini siapa? Kita yang disapa Paulus adalah jemaat di Efesus yang bukan Yahudi. Itu berarti jemaat bukan Yahudi yang di Efesus itu juga sudah dipilih oleh Kristus. Dan supaya mereka kenal Kristus, Paulus bersyukur dirinya dipakai. Bukan Paulus berkata, karena sayalah akibatnya orang Efesus kenal Kristus. Enggak demikian. Enggak begitu. Ia bersyukur justru karena pekerjaan Kristus. Ini menunjukkan kerendahan hati Paulus. Kita melakukan hal yang baik, kita berbagi kebaikan kepada sesama, kita melakukan banyak kegiatan dalam gereja untuk menyatakan kasih. Mari kita pakai seperti kata Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Bukan dirinya, tapi pekerjaan itulah. Dan lewat pekerjaan itu, Kristus yang dimuliakan. Kekasih Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kepelbagaian yang kita alami di Indonesia ini, biarlah menjadi kepelbagaian yang menarik. Hambatan kesulitan akan tetap kita jumpai. Tetapi semua kesulitan yang kita jumpai menjadi nilai tersendiri bagi diri kita, bagi gereja, untuk mengungkapkan atau sebagai tanda kesetiaan kita kepada Kristus. Selamat membangun persaudaraan demi damai sejahtera, demi kasih karunia yang sudah dibentangkan oleh Kristus. Amin.
Saudaraku, marilah bersama dengan semua gereja Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, dengan sikap sempurna, sambil berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman sesuai rumusan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Ya Kristus, penyelamat semesta, syukur kepadamu. Engkau hadirkan di antara kami banyak orang dengan kepelbagian latar hidup mereka. Kami boleh mengenal dan kami pun dikenal. Kami boleh bertegur sapa. Lewat perjumpaan banyak orang, kami semakin diperkaya untuk mengetahui dari berbagai perbedaan yang ada, segala hal yang menarik, yang mewarnai hidup dan kehidupan, segala hal yang menarik, yang dapat membuat kami menjadi bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada. Ya Allah, Engkau membawa kami untuk berjumpa dengan banyak orang yang berada dalam berbagai perbedaan. Berkenan Tuhan memakai diri kami menjadi alat di tangan-Mu untuk meneruskan dan menyampaikan kepada mereka adanya cinta kasih Allah, sehingga melalui kehadiran diri kami makin banyak orang yang mencari-Mu. Melalui kehadiran diri kami makin banyak orang yang merasa terundang untuk memuliakan dan bersyukur kepadamu ya Allah. Dan biarlah oleh Roh Kudus, mereka pada waktunya mengenal Dikau ya Yesus sebagai penebus dan juru selamat dunia. Ya Tuhan, kami berada di negeri yang diliputi berbagai macam bentuk kepelbagaian yang ada, baik kehidupan keagamaan maupun suku dan budaya. Tolonglah ya Allah, negeri yang indah karena warna-warni perbedaan itu, pada akhirnya menjadi suatu permadani, menjadi suatu mosaik, menjadi suatu taman yang menyenangkan, menjadi firdaus di mana orang suka dan merasa nyaman tinggal di dalamnya. Kami percaya gereja-Mu Engkau hadirkan di negeri ini, agar gereja Tuhan dapat hadir untuk merajut berbagai bentuk perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, di lingkungan studi, di lingkungan di mana kami Engkau izinkan untuk bergaul dengan sesama. Walau kami kerap mengalami hambatan, kesulitan, tantangan, tapi kami yakin Engkau memampukan kami menyikapi semuanya dengan penuh kelapangan, kesabaran, karena Roh Allah yang menguatkan, meneguhkan dan menghibur kami, gereja Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini ya Tuhan, dalam kehidupan di mana Tuhan boleh hadirkan. Kami bersyukur untuk ibadah yang tetap berlangsung
meski dalam keadaan sulit, di mana kami rindu untuk duduk bersama, merayakan cinta Allah dalam rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, meski saat ini kami harus beribadah secara terpisah satu dengan yang lain, keluarga demi keluarga berada dalam kediamannya, dan dengan sarana yang terbatas. Tetapi Roh Allah kami yakin menjangkau semua hati umat Tuhan, dan Roh Allah senantiasa mendengar segala kerinduan dan pergumulan, kerinduan untuk bertegur sapa, kerinduan untuk bersama duduk mengungkapkan syukur kepadamu. Berkatilah ya Allah upaya pemerintah, upaya semua karya tenaga para medis dalam perjuangannya untuk menemukan vaksin, dan berkatilah seluruh masyarakat agar turut menopang dengan melakukan kehidupan yang baru, yakni berdisiplin, menjaga dan memelihara kesehatan, demi bukan hanya bagi kebaikan diri, tetapi kebaikan keluarga dan juga kebaikan sesama, dan biarlah semua orang, setiap orang merasa bertanggung jawab untuk mengungkapkan kasih satu dengan yang lain, sehingga penyebaran virus corona yang seakan menjaring seluruh umat manusia di muka bumi pada akhirnya dapat terlepaskan dan hilang. Hiburkanlah mereka ya Allah yang dalam kondisi lemah karena berbagai sakit penyakit di saat situasi corona ini tengah merebak, dan mereka yang berduka karena duka yang dialami ditinggalkan oleh mereka yang mereka cintai, baik karena terpapar corona maupun oleh penyakit lain. Kebangkitan-Mu ya Kristus meneguhkan dan memberikan harapan yang baru, sehingga dalam situasi sulit pun Engkau mampukan mereka untuk bersaksi tentang cinta Tuhan sebagai sumber hidup. Berkatilah ya Allah jemaat-Mu GPIB Batra Kasih dalam berbagai program untuk membangun dan mewujudkan karya-karya kesaksian, pelayanan dan persekutuan. Oleh Roh Hikmat, seluruh majelis jemaat boleh melakukan tugasnya yang ditopang segenap unit misioner, karyawan majelis jemaat, badan pemeriksa, bahkan tim multimedia yang turut berperan untuk mewujudkan penyelenggaraan gereja Tuhan dalam berbagai cara dapat berlangsung. Engkau beri hikmat bagi hamba-Mu Pendeta Roberto Wage dan Pendeta Dina dalam kehadirannya untuk membangun keutuhan jemaat Batra Kasih. Berkatilah keluarga mereka. Syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau tetap mendampingi pemerintah bangsa negara kami. Biarlah kewibawaan dari-Mu mereka dapat menjalankan semua tugasnya dengan penuh keberanian, penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sertai ya Allah, supaya langkah mereka sungguh mengedepankan demi membangun martabat bangsa dan kesejahteraan rakyat serta keutuhan ciptaan-Mu. Anak-anak Tuhan yang berkarya dalam masyarakat, baik dalam dunia pendidikan, sosial, dalam dunia politik, militer dan kepolisian, dalam dunia hukum dan keadilan, dalam keuangan dan jasa moneter, dan berbagai peran yang dapat mereka lakukan. Ya Tuhan, berkati kerja maupun usaha mereka. Dari tangan mereka, seluruh karya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi bahagia keluarga. Ya Kristus, Tuhan penyelamat hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam sepekan yang Kau anugerahkan. Kami akan kembali berkarya dalam kehidupan masing-masing kami. Penyertaan Tuhan membawa kami untuk terus merayakan cinta Tuhan lewat kehadiran yang dapat kami lakukan dimanapun kami berada. Sehingga di pekan mendatang
kami boleh kembali terhimpun di hadapan Allah dalam persekutuan orang percaya. Ya Kristus, inilah syukur dan syafaat yang kami bawa di hadapan-Mu. Berkenan Tuhan sempurnakan dalam doa, sebagaimana Kristus Tuhan perantara ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, datang di bumi seperti di surga. Nah, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian kembali untuk kemuliaan Tuhan oleh Saudara Ufan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And lo, has the day when my faith shall be sight, my sins not in part but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Pengucapan syukur.
Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam pertama Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Aku bersyukur. Bait yang pertama sebelum persembahan dijalankan, bait yang kedua setelah persembahan selesai dijalankan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami dalam mempersiapkan masa depan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat untuk bangsa ini dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat, persilakan duduk.
Mohon perhatiannya untuk Warta Jemaat, Minggu 9 Agustus 2020 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nitis P. Harsono, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 2, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Saudari Vanile Tedara dan Ibu Angel Soekarno. Persembahan pujian dari Saudara Ufan Sukusepa. Operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online, hari dan tanggal Rabu 12 Agustus 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai, pelayan firman Pendeta Santi Wangsir, pelayan liturgi Diaken Abraham Katabal, tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon partisipasi anggota jemaat pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP via online. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Selasa 11 Agustus 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai, pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan. Untuk itu dimohon partisipasi anggota Pelkat PKP pada ibadah tersebut via online. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda via online. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Kamis 13 Agustus 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai, pelayan firman Pendeta Roberto JMWG. Untuk itu dimohon partisipasi anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut via online. Kedua, bidang pelayanan dan kesaksian. Gerakan 1000 paket data. Dibuka donasi kepada warga jemaat GPIB Batra Kasih yang berkerinduan untuk membantu anak-anak jemaat yang kurang mampu untuk menunjang proses pembelajaran dan ibadah via online dan bantuan berupa paket data internet. Untuk maksud tersebut, maka bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari ditransfer melalui rekening Bank BRI nomor rekening 3813 01 000671 530 dengan catatan wajib menyertakan kode angka 19 di belakang jumlah uang yang ditransfer. Contoh Rp250.019 atau dibawa langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, bidang Infokom dan Litbang, rapat koordinasi via daring. PHMJ bersama pengurus PAUD dan Kepala Sekolah Tunas Kasih dilaksanakan pada hari dan tanggal Rabu 12 Agustus 2020, waktu pukul 11.00. Media aplikasi yang digunakan adalah aplikasi CloudX. Dengan catatan, diharapkan seluruh peserta rapat mendownload aplikasi CloudX dan mendapatkan ID meeting serta password dari admin kantor gereja. Diharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 8 Agustus 2020. Pendeta Roberto JMWG Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih. Umat Tuhan, mari kita bersiap untuk tinggalkan persekutuan dan kembali ke dalam dunia. Saya ajak mari berdiri. Saudaraku, kini pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Angkat dan arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.